Hai Marketeers, jumpa lagi dalam program CL Corner Spesial Ramadan, sebuah tayangan khusus Ramadan persembahan dari Marketeers TV, powered by Marketplace Islamic. Saya Tasya, kembali lagi teman-teman semua yang udah nonton CL sebelumnya. Saya Tasya dari CL Team, dan kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat unik dan sangat menarik. Kali ini saya akan ditemani oleh Stephanie Alexandra, Fundraising Specialist dari UNICEF. Kita akan ngobrolin seputar Making a Powerful Social Campaign. Telah hadir bersama kita di sini ada Mbak Stephanie. Halo. Hai, Tasya. Hai, apa kabar Mbak Stephanie? Baik. Gimana kabar kamu? Baik juga nih. Harus ini dong, Masih tetap semangat juga. ya di bulan puasa ini, Apalagi Tasya. mau Iya, ngobrol sama Mbak Stephanie. betul. Oke, mau tanya nih Mbak Stephanie, seputar UNICEF banyak juga kampanye di sosial medianya sebenarnya kan, dan UNICEF juga Betul. getol membangun kampanye sosial. Salah satunya di masa Ramadan ini nih Mbak Stephanie, kalau aku lihat-lihat ya, banyak campaign tentang berbagi berkah Ramadan dan juga campaignnya untuk menolong anak-anak, terutama anak-anak yang bergizi buruk gitu. Apa sih latar belakangnya cerita ini diangkat? Iya. Baik, jadi kalau misalkan ditanya kenapa sih gizi buruk yang diangkat, memang saat ini tuh kondisinya di Indonesia lebih dari 2 juta anak dinyatakan mengalami gizi buruk. Dan selama pandemi COVID-19, kita khawatirkan situasi ini akan memburuk. Nah, yang perlu kita pahami bersama di sini adalah sebenarnya gizi buruk ini merupakan salah satu bentuk kekurangan gizi yang membahayakan untuk anak. Nah, risikonya apa sih? Nah, kalau risiko gizi buruk ini apabila tidak segera ditangani, akan ada risiko kematian pada anak dengan kondisi tersebut nyaris 12 kali lebih tinggi daripada risiko kematian pada anak dengan gizi yang baik. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini memang UNICEF ingin meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang bahayanya gizi buruk yang dapat mengancam nyawa anak dan juga memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin turut membantu penanganan gizi buruk dengan berdonasi melalui digital campaign yang dapat diakses juga secara online di unicef.id. Jadi sebenarnya itu loh fokus dari kenapa sih kita fokus ke gizi buruk, dan terlebih lagi ya kalau misalkan kita lihat di bulan puasa ini tentunya kita semua sudah mulai bersiap-siap ya. Di bulan puasa kita udah siapin nih menu makanan dan kita juga sudah nyiapin stok dapur kita, stok kulkas kita gitu kan. Tapi di lain sisi ternyata masih banyak loh anak-anak Indonesia di luar sana yang masih menderita gizi buruk dan perlu membutuhkan uluran tangan kita. Nah, oleh karena itu di sini UNICEF itu ingin membangun awareness kepada masyarakat. Ini loh kondisinya. Apalagi di sini di bulan Ramadan ya, di bulan suci, kita juga ingin mengajak para masyarakat untuk juga membantu menangani permasalahan gizi buruk ini. Karena permasalahan gizi buruk ini tidak bisa cuma ditangani oleh satu pihak gitu kan. Pemerintah saja atau UNICEF saja, tapi memang di sini adalah masalah yang harus kita tangani bersama-sama. Nah, di sini memang kalau misalkan kita lihat banyak ya, tadi Tasya juga cerita di awal kalau misalkan Tasya lihat banyak nih di media sosial gitu kan, kalau misalkan campaign-campaign UNICEF terkait gizi buruk ini terutama mengangkat tema Ramadan. Jadi memang tema kita adalah saat ini adalah berbagi berkah Ramadan. Di sini kita mengajak situasi Indonesia saat ini dengan 2 juta anak gizi buruk, kita buka nih kesempatan untuk para masyarakat luas untuk juga membantu dengan cara berdonasi melalui UNICEF di campaign-campaign atau channel digital kita. Kurang lebih seperti itu apa yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat tema gizi buruk di bulan Ramadan ini. Oke, berarti intinya adalah untuk membangun awareness masyarakat untuk mengentaskan gizi buruk. Karena ternyata ini bukan hanya PR 1-2 pihak, tapi butuh involvement dari kita semua. Lalu kalau dari UNICEF lagi nih Mbak Stephanie, bentuk kampanyenya seperti apa sih? Apa aja yang sudah dilakukan untuk berbagi berkah Ramadan ini? Ya, jadi memang kalau misalkan kita lihat ya sekarang setelah setelah pandemi COVID-19, kita melihat tren yang melonjak naik dari sisi digital, konsumsi internet. Karena sekarang banyak pekerjaan atau kita sekarang udah mulai
working from home nih gitu kan. Jadi konsumsi internet itu melonjak dan juga kita pemakaian home internet seperti di mobile ataupun di laptop atau di televisi itu juga meningkat. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kampanyenya itu kita fokus ke bentuk digital fundraising gitu kan. Jadi awalnya memang untuk membuat seseorang atau masyarakat itu tergerak, kita harus bangun dulu awareness-nya dulu. Kita ceritakan dulu gitu kan, seperti apa sih kondisinya saat ini, apa sih yang sudah UNICEF lakukan. Kemudian kita juga ceritakan kalau misalkan kamu juga ingin turut membantu dalam mengentaskan masalah gizi buruk ini, kamu juga bisa dapat berpartisipasi dengan wadah digital yang sudah kita siapkan. Jadi memang fokusnya di sini adalah campaign-campaign digital dalam medianya adalah seperti Facebook, Instagram, dan juga Google SEM. Jadi itu adalah 3 media yang kita gunakan. Dan tentunya informasi-informasi ini juga bisa diakses di website resmi UNICEF di unicef.id. Itu kurang lebih seperti itu bentuk kampanye digital yang sedang kita jalankan. Kalau kita ingin membuat kampanye nih seperti UNICEF lakukan, sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan dan tahapan apa saja yang harus kita lalui untuk membuat sebuah kampanye ini lebih terasa dan punya konsep yang baik seperti cerita Mbak Stefani tadi? Oke, jadi di saat kita membangun sebuah campaign, pastinya yang pertama kali perlu ditentukan itu adalah objektifnya. Objektifnya apa nih? Kita harus tahu dulu. Kalau kita ambil contoh campaign Ramadan UNICEF, sebenarnya objektif utamanya adalah untuk penggalangan dana, untuk fundraising. Tapi sebelum kita sampai ke objektif itu, tentunya kita harus membangun dulu awareness-nya. Kalau secara brand mungkin UNICEF sudah ada ya brand awareness-nya, tapi kan kita juga mau kasih tahu nih awareness apa saja yang UNICEF lakukan terlebih lagi di program gizi buruk ini. Nah, kita bangun setelah kita tentukan dan kita sepakati bersama objektifnya. Yang tidak kalah penting adalah kita tentukan dulu target audiensnya siapa. Gitu. Siapa target audiens yang mau kita sasar. Itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan market research dan juga social media listening. Setelah kita tahu target audiens kita dan apa yang menarik, konten seperti apa yang menarik untuk mereka, kita bangunlah penyusunan konten-konten kreatif itu. Dan kita juga harus tentukan di awal media placement-nya. Kalau misalkan kita mau melakukan digital advertisement, kita menggunakan media placement apa? Apakah kita menggunakan seperti GDN atau kita menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads? Karena masing-masing media memiliki requirement dan juga experience yang berbeda-beda nih dari segi audience gitu. Jadi kita memang sudah harus di awal menentukan media placement-nya apa dan konten-konten kreatif apa yang bisa bekerja di masing-masing media tersebut. Dan juga tidak kalah penting tentunya kita harus selalu monitoring hasilnya dan selalu melakukan continuous improvement sehingga hasilnya di setiap hari, di setiap minggu itu semakin baik. Untuk campaign ini kita selalu melakukan monitoringnya itu daily karena memang tren untuk pergerakan di digital itu cukup cepat ya, trennya berubah bisa dibilang hampir setiap hari. Oleh karena itu kita selalu melakukan yang namanya social media listening dan saya rasa juga saat ini sudah familiar ya di para kalangan marketers bahwa banyak sekali tools-tools yang tersedia di luar sana untuk melakukan social media listening. Karena memang terlebih lagi setelah COVID-19 ini di masa pandemi ini, perubahan atau dinamika tren digital itu sangat bisa dibilang cukup fluid. Jadi kita memang harus selalu sedia memonitor dan melakukan adjustment dari konten-konten yang sudah kita keluarkan. Jadi kurang lebih itulah yang tahapan yang dilakukan untuk membangun sebuah campaign. Oke. Berarti untuk membangun sebuah campaign kita juga harus sampai ke tahap menentukan social listeningnya ya, apa-apa saja yang bisa membantu kita mereview konten yang akan kita atau yang sudah kita up gitu ke sosial media. Lalu apakah ada indikator keberhasilan atau alat ukur yang menunjukkan kalau kampanye kita ini berhasil gitu? Betul.
Jadi memang seperti yang diceritakan di awal, salah Mhm. satu, tujuannya adalah untuk membangun brand awareness dan juga untuk melakukan penggalangan dana. Mmm, Jadi kalau misalkan untuk tolok ukurnya, kita bisa lihat di digital tentunya banyak sekali, KPI-KPI yang bisa kita pakai. Yang iya. pertama adalah seberapa luas sih jangkauan, ads ini bisa dilihat oleh, publik masyarakat gitu Mmm, kan. Kemudian seberapa menarik sih, kita kan bisa lihat ya, mmm, apakah mereka begitu lihat, mereka itu, melakukan step lebih jauh yaitu mengklik campaign-nya mmm, sehingga mereka bisa lari ke halaman digital kita, atau mereka cuma lihat sekilas terus scroll down gitu kan, berarti kan itu tidak menarik. Nah, iya, itu adalah salah satu tolok ukur yang bisa kita pakai mmm, untuk melihat seberapa sukses sih. Selain itu kita juga bisa melihatnya dari jumlah konversi yang dihasilkan. Karena memang tujuan utama dari campaign ini adalah untuk melakukan penggalangan dana untuk donasi. Jadi kita mmm, bisa lihat nih dari publik yang sudah melihat ads kita, kemudian dia sudah mengklik jatuh ke halaman utama kita, apakah akhirnya mereka berdonasi atau tidak. Nah, itu juga salah satu tolok ukur. Bisa jadi kontennya menarik, engage gitu kan, audiensnya sudah engage sama kontennya dan tersentuh, tapi ternyata, call to actions untuk donasi itu kurang kuat. Nah, itu semua mmm, selalu kita review on daily basis dan juga selalu kita lakukan peningkatan dari sisi, as-nya, dari sisi, call to action-nya, sehingga ke depannya campaign-campaign kita juga selalu tetap unik dan juga relevan ke masyarakat. Ya, itu adalah seputar bagaimana, cara kita untuk mengukur keberhasilan campaign. oke. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Apa sih yang lagi menarik di masyarakat, Mbak Stefani kalau kita boleh tahu? Karena kan bentuk kampanye ada banyak ya, ada yang modelnya testimonial, ada yang modelnya storytelling, ada yang modelnya paparan data. Nah untuk kegiatan fundraising sendiri, apa sih bentuk konten yang bisa mendorong sesuatu tentang fundraising ini viral, atau disukai banyak orang, atau, berhasil lah istilahnya? Oke. Jadi kalau, dibilang konten itu supaya viral ya, sebenarnya kita juga tidak pernah tahu ya kapan sebuah Mmm, konten itu bisa menjadi viral, karena memang itu sangat tergantung sama situasi dan juga momennya. Nah, sebenarnya kalau misalkan konten itu sudah mudah dimengerti, mhm, memberikan gambaran masalah yang terjadi dengan jelas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, bisa dibilang campaign tersebut juga sudah dapat mudah disebarluaskan di masyarakat. mmm, Jadi pada prinsipnya nih sebuah campaign akan sukses apabila kita bisa, me-reach atau berbicara dengan orang yang tepat, mmm, menggunakan bahasa, pesan, atau narasi yang relevan dengan mereka di waktu yang tepat. Jadi mmm, kita harus, punya 3 elemen ini. mhm, Kalau misalkan kita ambil contoh nih di bulan Ramadan, seperti yang Tasya tahu ya di bulan Ramadan, pasti ini adalah momen yang tepat untuk berbagi berkah, untuk menjadi saluran berkah bagi orang yang membutuhkan. Dan juga ini adalah kalau misalkan kita lihat target audiensnya, pastinya adalah orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mmm, kalau pesan yang kita sampaikan adalah di bulan Ramadan ini ternyata di saat kita juga ya ingin memenuhi kebutuhan nutrisi kita harian kita walaupun dengan berpuasa, dan juga kita selalu melakukan persiapan untuk sahur dan juga untuk berbuka. Ternyata di sisi lain kita bawa gambarannya bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang gizi buruk dan membutuhkan uluran tangan kita. Jadi di situ adalah pesan yang kita sampaikan. Dan ini mmm, juga cukup time bound, cukup dengan ada batasan waktu karena selama di bulan Ramadan ini. Jadi kita dengan campaign Ramadan ini kita punya target audiens yang tepat,
kita punya narasi yang cocok dan juga waktu yang pas karena memang benar-benar di bulan Ramadan. Jadi memang itu adalah komponen-komponen yang harus kita susun atau kita bangun bersama sebelum kita melaunching sebuah campaign. Dan pastinya juga ada elemen dari storytelling storytelling dari konten itu sendiri. Bagaimana kita mengemas konten supaya tetap singkat, padat, tapi juga mengena. Maksudnya untuk apa? Testimoni juga bisa digunakan karena memang biasanya tuh testimoni kita sendiri ya, kita akan lebih percaya pada suatu brand apabila teman-teman kita atau orang terdekat kita juga memberikan testimoni yang baik. Jadi memang storytelling itu adalah gabungan antara storytelling, testimoni, dan juga data yang kita gunakan sehingga publik bisa percaya bahwa memang apa yang diungkapkan, apa yang kita tawarkan, atau pesan yang kita sampaikan betul adanya. Jadi untuk membangun brand awareness dan juga trust dari masyarakat. Oke, selain testimoni, data, dan juga storytelling yang harus disusun oleh sebuah brand, oleh UNICEF misalnya, ternyata perlu juga kombinasi dari ketiganya seperti itu ya Mbak Stefani. Betul, iya. Untuk mendapatkan reach dari campaign yang terbaik gitu hasilnya. Lalu seberapa penting sih peran influencer yang kita gandeng kalau kita mau membuat social media campaign? Oke. Jadi kalau influencer itu pastinya ya kita itu menggunakan influencer karena memang publik itu punya kecenderungan untuk mendengarkan idolanya, panutan mereka gitu kan. Makanya kita juga UNICEF itu menggandeng beberapa influencer. Kalau kita ambil contoh yang BTS ya, itu kan salah satu bentuk kampanye global UNICEF untuk anti kekerasan. Jadi memang di saat kita menggandeng influencer, kita juga melakukan check-in gitu kan. Kita melihat apakah value yang digunakan oleh influencer tersebut selaras dengan UNICEF atau tidak. Sebagai contoh, BTS itu sendiri kan memang sudah punya albumnya dan juga message yang diberikan ke para fansnya itu kan cukup positif ya dengan albumnya Love Yourself. Nah di situ kita juga kemas jadi Love Myself gitu kan. Jadi kita ini ingin menggaungkan kepada para fansnya BTS yang memang saat itu adalah remaja, para adolescent atau para remaja untuk belajar mencintai diri mereka sendiri gitu kan. Tidak perlu ikut-ikutan dengan apa yang tren, tapi belajar mencintai diri sendiri apa adanya. Nah, di saat kita mencintai diri apa adanya, tentunya kita juga akan mulai mencintai orang-orang di sekitar kita sehingga tidak ada lagi yang namanya bullying, perundungan gitu. Jadi memang dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, dikarenakan value-nya selaras, oleh karena itu kita bekerja sama dengan BTS untuk Love Myself, campaign Love Myself ini. Nah, untuk kaitannya dengan UNICEF Indonesia, saat ini UNICEF juga punya 2 national ambassador. Yang pertama adalah Ferry Salim dan Nicholas Saputra. Jadi kita juga mengajak Ferry Salim dan Nicholas Saputra juga untuk mengendorse dari segi kampanye Ramadan kami ini. Jadi memang kalau dibilang penting, tentunya penting karena memang influencer ini punya influence di kalangan para fansnya. Kurang lebih seperti itu untuk dari segi influencer. Oke, berarti influencer itu juga berperan penting karena sedikit banyak dia mendorong storytelling kita ya sebagai partner yang memilih mereka untuk berpartner dengan kita seperti itu ya Mbak Stefani. Betul, dan kita juga di saat kita memilih influencer, kita akan melihat apakah value yang mereka pegang itu cocok dengan UNICEF atau tidak. Karena kalau misalkan cuma di drive dari UNICEF-nya sendiri, itu tidak akan jalan gitu. Memang harus dari influencer-nya sendiri percaya bahwa yang dia lakukan atau yang dia promosikan, yang dia advokasikan, memang sesuatu yang sesuai dengan value dia gitu, personal value-nya dia. Oleh karena itu kita selalu berjalan berdampingan juga nih dengan para influencer untuk terus menanamkan pesan-pesan yang tepat sehingga mereka juga di saat melakukan public engagement mereka juga tepat gitu message-nya. Benar-benar.
Menarik sekali sebenarnya cerita tentang Ya, data, tentang story, apalagi untuk kegiatan fundraising dari Mbak Stefani dan dari UNICEF Indonesia juga ada sedikit banyak tentang influencer. Nah, Mbak Stefani nih untuk sebelum kita tutup nih, kira-kira menurut Mbak Stefani apa sih satu tips yang bisa dilakukan oleh brand-brand di Indonesia untuk membuat kampanye itu selain efektif juga bisa menyentuh banyak orang seperti kampanye UNICEF Berbagi Berkah Ramadan? ya. Pastinya apapun objektifnya, yang pertama kali perlu dipikirkan itu adalah dari sisi audiens. Di saat kita membangun sebuah campaign, kita pikirkan dulu sebenarnya audiens yang seperti apa sih yang mau kita reach, kemudian message seperti apa yang kalau kita sampaikan bisa relevan bagi mereka. Kalau kita cuma menyampaikan apa yang relevan bagi brand kita, bagi produk kita, itu tidak akan masuk. Selalu kita pikirkan dari segi audiens atau segi customer-nya. Dan kita selalu pikirkan yang namanya customer experience, experience-nya seperti apa. Dan juga berikanlah kemudahan-kemudahan mereka untuk melakukan, untuk me-reach brand kita atau mendapatkan produk kita. Saya rasa sebenarnya untuk bagian ini sudah banyak, kalau saya lihat para marketers atau para brand itu sudah melakukannya. Seperti contohnya diberikan kemudahan untuk melakukan transaksi gitu kan dengan berbagai pilihan payment options, atau juga diberikan kemudahan untuk delivery dengan COD dan lain-lain. Jadi sebenarnya selalu fokus pada audiensnya dan selalu lakukanlah yang namanya continuous improvement, karena di situ kita selalu melihat trennya itu berubah cukup cepat. Di saat kita melaunching sebuah campaign, selalu lakukan monitoring dan continuous improvement dari segala review yang kita lakukan. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, Mbak Stefani, menarik banget nih tips dan sharingnya dari Mbak Stefani di siang hari ini. Terima kasih juga udah join Terima di kasih. CL Corner spesial Ramadan di kali ini, di episode kali ini. Nah, marketeers, menarik banget nih tips dan insight yang dibagikan sama Mbak Stefani Alexandra, fundraising specialist dari UNICEF, terkait strategi membuat sosial media campaign yang powerful atau social campaign yang powerful. Nah, ternyata untuk membuat social campaign yang powerful kita perlu setting up our goals yang pertama, lalu kita juga perlu untuk membuat satu konten yang sangat menarik dan relevan bagi para audiens kita, dan juga jangan lupa untuk terus memonitor apa saja tren yang ada di setiap harinya, karena itulah seni dari social campaign saat ini, di mana tren-tren yang akan berjalan sangat fluktuatif dan berbeda-beda setiap harinya dan sangat dinamis. Nah, sebelum kita dan teman-teman, makasih banget untuk ada di CL Corner spesial Ramadan kali ini powered by Marketplace Islamic. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dan di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya karena kita bakal ada terus di setiap minggunya. Saya Tasya dan seluruh kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.